Hello cuk, ketemu lagi dengan saya, Pak Ci, pria Indahoy masa kini. Kalau kamu pikir penari balet itu lembut, berarti kamu belum lihat yang ini cuy. Dia bisa split sambil nusuk, elegan tapi mematikan, kayak doi yang tiba-tiba ngajak putus pas udah sukses. Judulnya Ballerina, rilis di tahun 2025. Disutradarai oleh Len Wiseman. Pemeran utamanya adalah Ana de Armas sebagai tokoh bernama Ai. Tapi lidah Pak Ci ini kaku cuy, takut keseleo kalau maksa. Jadi biar gampang kita panggil saja dia Sarti, si Balleria yang kalau nari bisa bikin nyawa melayang cuy. Dan seperti biasa, penjahatnya si Gabriel sebagai The Counselor akan kita panggil Kuntet. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu cuy. Penasaran dengan alur ceritanya? Siapkan cemilan dan tonton alur ceritanya sampai habis. Yuk, cuy! Film dibuka dengan suasana rumah hangat dan damai. Ada bapak-bapak sayang anak, namanya Hafir. Kita panggil aja Heru, biar lebih lokal cuy. Dia lagi main bareng anaknya si Sarti, sambil ngasih hadiah boneka Ballerina. Manis banget, suasananya adem. Tapi di film action, kebahagiaan itu biasanya cuma jeda iklan sebelum neraka dibuka. Dan bener aja nggak sampai 2 menit, rumah mereka diserbu geng bersenjata kayak rombongan debt collector habis gajian. Peluru bersautan, kaca pecah, suara jeritan di mana-mana. Heru panik dong, tapi tetap cool cuy. Langsung nyuruh Sarti sembunyi di bawah lantai. Sarti kecil nurut, tapi matanya gemetar, seperti bapaknya mulai ambil posisi lawan. Heru sempat melumpuhkan beberapa penyerang, tapi jumlahnya kebanyakan dan akhirnya dia ditangkap. Dari balik asap muncul Kuntet, si bos geng sambat. Kelompok pembunuh profesional yang hobinya komplain sambil nembakin orang. Kuntet menuduh Heru berkhianat dan menyebabkan kematian salah satu anak buahnya. Dan sebagai hukuman, dia mau ambil Sarti buat dijadikan tebusan. Heru berusaha kabur, sempat berhasil bawa Sarti keluar rumah. Tapi peluru lebih cepat dari harapan. Ia tertembak jatuh. Dan dalam napas terakhirnya bilang, "Maaf nak, ayah cuma pengen kamu hidup bahagia." Sarti nangis peluk boneka Ballerina yang masih muter musik pelan. Pas Sarti nangis dan putus asa, datanglah Winston. Tapi kita panggil saja Wawan, biar nggak bully banget cuy. Wawan akhirnya bawa Sarti ke Ruska Roma, organisasi yang katanya sih tempat seni tari balet. Tapi aslinya tempat pelatihan pembunuh bersertifikat. Di sana, Sarti ketemu John Wick, atau di sini kita panggil Jojon. Sarti dan Jojon jadi kayak saudara. Jojon dan Sarti itu bukan saudara kandung, tapi mereka berasal dari keluarga besar yang sama, Ruska Roma. Ibaratnya kalau Jojon itu abang angkat yang udah senior. Nah dan Sarti ini adik angkat yang baru naik level jadi pembunuh profesional. Sarti tumbuh di bawah asuhan si The Director. Kita panggil Bu Dwi, wanita tegas yang kalau ngomong kayak guru BP tapi bawa pistol. Latihannya nggak main-main, nari di atas kaki berdarah. Latihan nembak sambil muter. Sampai latihan bela diri pakai pisau lipat. Pak Ci sampai mikir ini latihan balet apa gladi resik neraka cuy. Tapi hasilnya kelihatan. Sarti jadi Ballerina yang lentik, tapi bisa nembak lilin dari jarak 10 meter. Setelah 12 tahun, dia resmi jadi pembunuh bayaran.
Misi pertamanya melindungi cewek bernama Pipit, nama aslinya sih Park, dari si musuh Sartil Song. Misinya berlangsung di klub malam penuh lampu kelap-kelip cuy. Dan di situ Sarti mulai unjuk gigi. Nembak, salto, banting musuh sambil tetap elegan. Beberapa waktu kemudian hidup Sarti mulai tenang. Tapi hidupnya langsung berubah pas mobilnya ditabrak. Dari dalam mobil, si penabrak itu keluarlah seseorang. Bukan tukang asuransi, tapi pembunuh. Pertarungan pecah di tengah jalan. Brutal banget. Dan pas Sarti ngelihat pergelangan tangan lawannya, ternyata ada simbol geng sambat. Waduh, dendam masa lalu kebuka lagi cuy. Sarti potong tangan lawannya, ngeri banget. Disimpan buat bukti. Iya, bukti buat koleksi dia tunjukin ke Budui. Budui marah besar dong. Kalau kamu ganggu geng sambat, bakal ada perang besar nantinya. Tapi Sarti udah keburu panas. Dia bilang mereka duluan yang mulai. Sarti langsung cabut, gak pamit, kayak anak kos telat bayar kontrakan. Dia mulai bertindak. Sarti nyusup ke hotel buat nyari orang bernama Daniel. Kita panggil saja Dono. Katanya dia kunci buat ngelacak geng sambat. Pas ketemu ternyata Dono punya anak kecil namanya Ella. Dan semua kekacauan ini ternyata nyangkut ke mereka. Tiba-tiba hotel diserbu pembunuh bayaran. Sarti dan Dono kerjasama, baku hantam di lorong hotel. Meja kebalik, kaca pecah, dan peluru bersautan kayak karaoke dangdut cuy. Aksi mereka keren banget, kayak balet berdarah. Tapi belum sempet napas, Ella berhasil diculik dan Dono ditembak. Sarti ditangkap juga cuy. Pas diinterogasi, barulah kebuka nih cuy. Dono ternyata anak si Kuntet dan Ella adalah cucunya. Udah kayak film keluarga, tapi versinya berdarah-darah. Tapi ada lagi plot twist yang lebih gong. Ternyata ada satu lagi anggota geng sambat yang loyal banget ke Kuntet. Namanya Lena, kita panggil saja Lulu. Dan ternyata Lulu ini adalah kakak sandung Sarti. Mereka dulu dipisah waktu kecil. Lulu kira Sarti udah meninggoy. Sarti kira Lulu gak sayang. Ternyata dua-duanya cuma korban gosip internal geng. Mereka sempat damai sebentar, tapi belum sempat ngopi bareng, rumah mereka langsung diserang pakai granat. Ledakan di mana-mana. Sarti nyaris metong dan Lulu terluka parah cuy. Sebelum cabut ke alam baka, Lulu bilang, "Jangan biarkan nama keluarga kita hilang." Sarti marah besar. Dia ambil pedang, keluar ke jalan dan nyapu bersih seluruh pasukan lawan, yaitu anak buah Kuntet. Pak Cik sampai tepuk tangan cuy. Nah, ini baru latihan balet yang aslinya nyata. Pak Cik sampai tepuk tangan cuy. Nah, ini baru latihan balet yang hasilnya nyata. Kuntet panik karena kebrutalan si Sarti. Dia ngancam si Budui, "Kalau anakmu gak berhenti, aku bakar markasmu." Akhirnya Budui setuju ngirim pembunuh buat ngehentikan Sarti. Dan siapa yang dikirim? Ya, siapa lagi? Bang Jojon alias John Wick cuy. Malam itu suasana kota hujan deras dan jalanan basah. Di antara kabut dan genangan air, tampaklah dua sosok berjalan dari arah berlawanan. Yang satu Sarti. Baju hitamnya udah basah kuyup, wajah penuh luka, tapi matanya masih tajam. Yang satunya lagi Bang Jojon, si pembunuh legendaris yang langkahnya tenang, tapi tiap gerakannya berpotensi bikin orang meninggoy. Mereka berhenti di tengah jalan, saling tatap. Sunyi banget, cuma ada suara hujan dan petir. Sesekali nyamber kayak efek sound murah tapi keren. Sarti buka suara dulu. "Jadi beneran
Kamu yang dikirim buat ngebunuh saya, Bang. Jojon diam sebentar, lalu jawab pelan. Kerjaan ini bukan soal mau atau enggak, ini cuma aturan. Mereka berdua tahu gak ada jalan mundur. Sarti pelan-pelan angkat pistol dan Jojon juga. 1 detik hening dan dor! Peluru pertama lepas, tapi keduanya ngelak. Gerakan mereka cepat, nyaris kayak tarian. Sarti muter badan, nembak sambil salto. Jojon nembak 2 kali. Pelurunya nyerempet dinding, mantul, hampir kena bahu Sarti. Pertarungan berlanjut ke jarak dekat. Pisau keluar, Sarti tusuk ke arah dada. Tapi Jojon tangkis, dorong balik. Keduanya jatuh di genangan air, beradu tenaga sambil bernafas berat. Air hujan muncrat, pisau terpental, dan dua-duanya langsung ngambil posisi lagi. Akhirnya Jojon berhasil menjatuhkan Sarti ke tanah. Pistolnya udah nempel di keningnya, sunyi lagi. Hujan makin deras dan cuma suara nafas mereka yang kedengeran. Sarti natap mata si Jojon. Kalau lo mau selesaiin ini, sekarang waktunya. Jojon diam, matanya nggak galak tapi dalam. Dia lihat wajah Sarti penuh luka, tapi di balik itu dia lihat ada tekad balas dendam yang kuat. Perlahan Jojon nurunin pistol. Dia mundur selangkah lalu bilang pelan, kadang balas dendam itu satu-satunya cara orang kayak kita tetap hidup. Sarti bengong antara lega dan bingung. Jojon lanjut, selesaikan urusanmu. Tapi ingat, kalau kamu salah langkah, dunia bakal ngejar kamu juga. Setelah bilang begitu, Jojon masuk di kegelapan. Ngilang begitu aja. Cuma suara langkahnya yang tersisa dan hujan yang masih jatuh. Setelah duel sama Jojon, Sarti langsung menuju markas besar geng sambat di pinggir kota Haslat. Tempatnya kayak benteng perang tapi rasa pabrik tahu bulat. Gede, berisik, dan setiap pojoknya bisa meledak kapan aja. Malam itu sunyi, tapi dari kejauhan udah kelihatan api membara. Sarti berdiri di depan gerbang, bawa pistol di kanan, pedang di kiri. Pasukannya kuntet udah siap. Puluhan orang bersenjata lengkap nungguin di halaman. Tapi Sarti nggak pakai takut. Dia malah jalan pelan sambil muter boneka, balerina kecil, di tangannya. Suara musik boneka itu nyampur sama suara hujan. Dan itu creepy banget cuy. Pas musik boneka berhenti, Sarti bilang pelan, waktunya menari. Langsung deh, ledakan pertama meletus. Boom! Sarti muter badan, nembak 2 orang sekaligus. Nunduk, salto, dorong meja, lalu tembak lagi. Semua kayak tarian. Kamera muter 360 derajat dan setiap gerakannya benar-benar koreografi maut. Salah satu prajurit keluar pakai pelontar api. Tapi Sarti juga nggak kalah. Dia rebut pelontar itu, ditembak balik. Dan seluruh ruangan langsung berubah jadi neraka versi elegan. Lalu dor. The only person you're fighting is... Satu peluru tepat di dada. Kuntet jatuh perlahan, wajahnya masih setengah nyengir. Sarti berdiri diam menatap tubuhnya lama. Lalu muter lagi boneka balerina itu. Suara musiknya pelan, tapi nyesek banget. Api mulai membakar ruangan dan kamera ngambil gambar dari jauh. Sarti berdiri di tengah kobaran api. Siluetnya kayak penari yang baru selesai pertunjukan. Akhirnya Sarti berhasil balas dendam cuy. Puas banget ya liatnya, mana adegannya keren banget. Beberapa waktu kemudian Sarti duduk di kamar hotel. Dan saat itu juga HP-nya bergetar. Notifikasi masuk. Satu pesan dari jaringan Continental. Kontrak baru diterbitkan.
Nama target Sarti. Nilai 10 juta dolar. Dia diam sebentar, ngelirik ponsel itu, lalu ketawa kecil. Lucu juga, baru selesai ngebunuh orang udah jadi target. Dan film berakhir di situ. Wah, doi malah be aja tuh dijadiin buronan. Dari film ini, Sarti ngajarin kita, kehilangan bisa bikin orang hancur, tapi juga bisa bikin orang jadi kuat. Tergantung kamu pilih nangis atau bangkit. Gitu cuy. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.